Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Mister Manusia. Kali ini saya akan membahas bor cordless dari Haston 16 volt dengan tipe ART 3075021. Seperti yang pernah saya singgung di video-video saya sebelumnya, saya memang lebih suka untuk bor itu di ekosistem yang 16 volt karena untuk bodi lebih kecil atau lebih compact daripada yang 20 volt, tapi untuk tenaga lebih gede daripada yang 12 volt. Setelah cari referensi sana-sini, akhirnya pilihan saya jatuh ke Haston yang ini karena saya lihat reviewnya di SDT Mebel. Ceritanya saya keracunan nih SDT Mebel. Bor ini RPM-nya, real RPM-nya itu mencapai 1700 dan torsinya juga gede ya. Di situ untuk ngebor kipas kuat, diameter yang besar dan kayunya juga tebal. Walaupun kalau kita lihat di spek tertulis maksimum speednya hanya 1350, tapi realnya sampai 1700. Ya, Masya Allah kan. Dari situ saya sangat tertarik banget. Seperti ini ya, selling point di boxnya. Caknya sudah besi, kemudian quick charge untuk chargernya. Baterainya 1,5 Ah saja. Untuk spek yang lain saya kira mirip dengan bor-bor yang lain ya. Di sini ada singkat fitur-fiturnya. Maksimal torsinya 35 Nm. Oke, langsung saja kita lihat ya. Bismillah. Disertai koper. Kita buka saja. Bismillah. Di bagian tutup kopernya terdapat beberapa aksesoris seperti mata shock, kemudian flexible shaft, mata obeng, bor, kemudian holder bit. Pertama dapat manual dan kartu garansi. Ya. Satu buah baterai 1,5 Ah. Dan charger tadi yang disebut sebagai charger quick charge. Nanti kita lihat berapa arusnya. Kalau di sini tertera 1,5 ampere. Dan bor Haston 16,8 volt ART 3075021. Nah, kayak gitu suaranya. Kita lihat dulu untuk build quality-nya. Ini sudah bisa dikatakan bagus ya. Kelihatan solid untuk plastik-plastiknya. Ada spek singkat 10 mili untuk caknya, torsinya 30 Nm, speed tertinggi 1300, speed rendah 350, baterainya 1,5 Ah. Di bagian atas ada perpindahan gear 1, gear 2. Kliki. Kemudian untuk pembatas torsi seperti itu. Kemudian untuk caknya ini menggunakan dua sisi seperti ini. Karena memang gearboxnya belum penguncian satu tangan. Jadi kalau kita putar masih ikut muter. Untuk penguncian harus menggunakan dua tangan seperti ini. Ada indikator baterai di sini. Ada reversible. Switchnya variabel tentu saja. Untuk bobotnya nggak sampai 1 kilo ya, hanya 953 gram. Masya Allah, ringan banget. Berikutnya, saya tes chargernya Haston menggunakan wattmeter. Sudah saya sambungkan. Di sini terlihat untuk voltasenya adalah 17,12 volt. Lalu kita kasih beban, yaitu baterainya sendiri. Kita lihat untuk arusnya berapa ampere ya. Oke, sudah masuk. Untuk arusnya adalah 0,51 ampere. Berikutnya kita tes RPM. Saya ingin lihat di speed 1 dulu. Untuk gear 1 atau speed 1, kita lihat kecepatan terendahnya berapa. Ya, di 86 RPM ya. Langsung kita gaspol. Speed tertingginya di speed 1. Oh, Masya Allah, 470-an ya, 477. Padahal di spek itu hanya 350. 100 RPM lebih tinggi daripada speknya. Kita lihat di speed 2 ya. Gear 2, kalau di SDT Mebel itu sampai 1700. Nah, kita buktikan bersama-sama. Oke, bismillah. Wow, Masya Allah nih, hampir 1800 ya. 1786 RPM.
Kita coba pakai tachometer satunya coba. Sama ya, 1780-an nih. Masya Allah. Ini adalah bor 16 volt yang paling tinggi speednya sampai saat ini yang pernah saya coba nih. Masya Allah, keren banget ya. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita tes untuk ngebor kayu. Saya penasaran dengan torsinya. Kita coba pakai bor kipas ya. Di mode drilling, speed 2. Baterai masih dalam kondisi penuh dan menggunakan mata bor 16 mili. Kayu jati Jawa ya yang saya bor ini. Alhamdulillah sangat ringan banget. Kita coba lagi. Mata bor kipas 16 mili speed 2 tidak mengalami kesulitan. Kita naikkan menjadi ukuran 20 mili mata bor kipasnya. Masih sama di speed 2. Baterai masih kondisi penuh. Kita coba, bismillah. Nah, di mata bor 20 mili ini sedikit mengalami kesulitan. Karena memang wajar mata bor kipas itu seret gitu ya. Dan alhamdulillah masih kuat. Kita coba lagi. Sama, mengalami sedikit kesulitan. Tapi masih bisa menyelesaikannya. Kita naikkan lagi ke mata bor ukuran 25 mili. Dan saya menggunakan speed 1 karena pakai speed 2 pasti nggak mungkin mampu. Alhamdulillah mampu. Kita coba satu lagi di sampingnya. Juga sangat mampu. Berikutnya, baterai kondisi penuh, mode drilling dan di speed 1 menggunakan mata bor kipas 16 mili. Saya akan bor kayu ini posisi vertikal. Ketebalan kurang lebih nanti sekitar 10 cm ini ya. Sampai tembus pokoknya. Nah, alhamdulillah tembus ya ini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kecil-kecil garang ini ya, ibarat kata. Kecil-kecil galak nih untuk tenaganya, Masya Allah. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, betul-betul tembus bolong nih. Saya akan bor lagi di sampingnya. Masih sama ya. Speed 1, mata bor 16 mili. Juga masih sangat mampu sampai tembus. Sekali lagi. Alhamdulillah juga masih sangat mampu sampai tembus. Nih, tembus semua ya, 3 lubang. Setelah pengeboran beberapa kali tadi, kita cek suhunya. Di bagian bodi utama 45 derajat. Bagian baterai, bodi tapi ini 38 derajat. Bagian gearbox 35 derajat, cenderung dingin ini. Kita coba bagian angin-angin motor ya, ini 48 derajat. Masih di bawah 50 derajat, bisa dikatakan masih adem aja. Baterainya saya lepas, saya lihat ternyata 43 derajat ya. Wajar karena memang digunakan untuk beban yang berat. Nah, seperti itu tadi teman-teman hasil pengujian bor Haston 16 volt menggunakan mata bor kipas di kayu jati Jawa, kayu jati yang keras bukan kayu jati Belanda. Kesimpulannya, menurut saya, pecinta power tools 16 volt, bor Haston 16 volt ini worth to buy banget.
dijual dengan harga 440.000 tapi performanya oke punya, RPM 1700. Kemudian torsinya oke ya tadi ya, mata bor kipas dengan ketebalan kayu kurang lebih 10 cm, dilibas kuat. Jadi ya untuk performa saya nggak bisa komplain, bisa dikatakan begitu. Kekurangannya di gearboxnya. Andai kata gearboxnya ini sudah single lock atau penguncian satu tangan, ini akan lebih oke lagi. Ya, semoga di rilis berikutnya atau di generasi berikutnya Huston mengeluarkan atau menjual yang sudah menggunakan gearbox penguncian satu tangan atau single lock. Karena walau gimana pun, bor dengan penguncian single lock, grip ke mata bornya itu akan lebih kuat ketimbang bor yang masih menggunakan penguncian dua tangan seperti ini. Selain itu, saya kira saya nggak ada komplain. Nah, kalau teman-teman minat, seperti biasa, bisa cek link yang ada di deskripsi ataupun di kolom komentar yang saya pin. Oke, terima kasih teman-teman semua telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita ketemu di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.